Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Salam optimis karena Tuhan ada. Semangat pagi karena pagi hari ini rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saat ini sebelum kita mulai bekerja, beraktivitas, sebelum kita mulai belajar ya, mungkin secara daring, kita akan bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang melandasi semua kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Saya percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan ketika kita melandasi hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh menikmati anugerah-Mu. Sebelum kami memulai semua kegiatan kami di sepanjang minggu ini, kami merindukan Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami merindukan kasih dan kuasa-Mu menaungi kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan nasihat-Mu pagi hari ini, agar kami tidak salah melangkah di dalam minggu ini. Kami tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan waktu ini, Roh Kudus bekerja. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan menunjukkannya di dalam Wahyu pasal yang ke-22 atau dalam kitab terakhir ya. Kitab Wahyu itu adalah kitab terakhir di mana ini akan berbicara tentang banyak hal tentang kedatangan Kristus di kala yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di ayat yang ke-21 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya bawa saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang melangkah saja tanpa banyak berpikir. Melangkah saja tanpa banyak berpikir. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi orang tua yang sudah punya anak, saya percaya punya pengalaman tentang bagaimana kita waktu anak-anak kita masih kecil, ketika umur mau mendekati 1 tahun, kita akan mengarahkan dia untuk mulai berjalan atau mulai melangkah. Biasanya kalau sudah mulai melangkah itu biasa jatuh-jatuh, ya. Kadang dia harus baru 1 langkah, 2 langkah, beberapa minggu lagi dia mulai bertambah lagi, yang tadinya 2 langkah, 3 langkah, berubah lagi menjadi 6 langkah, 10 langkah, dan sebagainya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika dia terus melangkah, maka dia semakin mahir, dia semakin lincah, dan kita nggak arahkan pun juga, kita nggak akan nuntun, kita nggak akan pegang pun, dia akan berjalan, bahkan dia akan lari. Karena dengan berjalannya waktu, dengan pertumbuhan, dia akan dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya lagi membayangkan ya, bagaimana iman kita sejak awal dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita punya pengalaman yang barangkali Bapak Ibu Saudara kalau saudara saksikan, mungkin kita akan leluasa, kita akan menceritakan bahwa dulu, waduh, ketika saya berdoa, ketika saya ya beriman, ketika saya berdoa, ketika saya ya dekat dengan Tuhan, waduh, itu sepertinya hidup saya seperti saya ada di sorga. Begitu ya. Walaupun kita terbatas kita berkata-kata, kadang-kala kita baca firman Tuhan itu kadang ya salah-salah, kadang kita muji Tuhan, kadang kita nggak hafal lagu-lagu dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita melayani Tuhan masih kaku-kaku. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dikala kita melangkah walaupun kita masih ya agak sulit ya, tetapi ketika kita melangkah justru itu di situ kita bisa melihat mujizat Tuhan. Di situ kita bisa melihat karya Tuhan. Di situ kita melihat ada perubahan dan perubahan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari firman Tuhan pagi hari ini, mari kita merenungkan melangkah saja tanpa berpikir banyak hal. Mengapa demikian? Karena dengan jelas Alkitab katakan bahwa ada kasih karunia. Nah, kalau ada kasih karunia yang Allah sediakan bagi setiap kita, berarti tugas kita adalah melangkah. Tugas kita adalah melihat ke depan dengan optimis, melihat ke depan dengan berpikir positif. Maka jangan pernah ragu dalam hidup ini. Kalau mungkin saudara belum mendapatkan pekerjaan, hasilnya belum memuaskan hari-hari ini karena dengan situasi kondisi yang ada, tapi jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita bimbang. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ada kasih karunia
yang dari Allah diberikan kepada setiap kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjalan, ketika kita beraktivitas, ketika kita belajar, ingat satu hal, melangkah saja tanpa berpikir panjang. Saya tidak bermaksud Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hidup ini kita hidup sembrono, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana iman kita, bagaimana kita betul-betul membulatkan hati hidup kita untuk benar-benar melangkah dalam iman. Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita berpikir, dengan kita merenungkan firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu yang meneguhkan iman kita untuk melangkah ke depan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melangkah saja tanpa berpikir panjang. Ingat, ada kasih karunia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi. Dan satu pribadi itu adalah Yesus Kristus. Apa arti kata Yesus? Yesus artinya penyelamat. Kalau kita perhatikan dalam Matius, ya, di sana dikatakan Immanuel, Allah yang menyertai. Saudara, Yesus bukanlah sosok pribadi yang hanya mati di kayu salib, bangkit dari kematian, kemudian naik ke sorga, lalu kemudian meninggalkan kita. Tetapi Yesus adalah sosok pribadi yang adalah manusia sejati dan Allah sejati. Sehingga waktu dia naik ke sorga, dia berjanji bahwa aku tetap menyertai engkau. Aku akan mengirim Roh Kudus yang akan menyertai engkau. Jadi Yesus itu saudara tidak lagi hadir secara fisik, secara jasmani, tapi hadir secara roh. Bahkan tinggal di dalam hidup kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia hidup di dalam diri kita. Dia berkuasa dalam hidup kita. Dia bertahta dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, kita melangkah ke depan dengan iman, dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Lepaskan setiap keraguan, tanggalkan semua kecemasan dalam hidup ini, melangkah saja, ya, dengan optimis, dengan yakin, karena Tuhan pribadi Yesus Kristus itu hidup di dalam diri kita. Ketika dia hidup dalam diri kita, maka dia yang terus menggairahkan setiap kita, dia yang terus menguatkan, dia terus memotivasi, dia terus menopang setiap kehidupan kita. Dan ingat, di kalimat yang terakhir dikatakan menyertai kamu sekalian. Wow. Kata menyertai Bapak Ibu Saudara itu lebih cenderung kepada bukan saja berdampingan atau ada di samping bersama-sama, tapi kata menyertai lebih kepada melingkupi atau melindungi. Lebih kepada protection of God, lebih kepada perlindungan Tuhan. Bahwa dia yang menopang, melindungi kita. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia itu melangkah dengan optimis, dia beritakan Injil tanpa takut-takut. Dia melayani tanpa takut. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa kata menyertai itu bukan sekedar kalimat belaka, tapi kata menyertai itu lebih kepada sosok pribadi yang berjanji, yang memproteksi, yang melindungi. Sehingga dalam mara bahaya Tuhan melindungi, ya. Ketika dia diperhadapkan dengan pengadilan agama, dia dilindungi. Ketika ada di penjara, justru mendapatkan mujizat Tuhan. Dan ada kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya dalam hidup ini, yang kita butuh adalah melangkah dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Kadangkala pikiran manusia itu saudara berbeda dengan pikiran Tuhan. Logika manusia berbeda dengan logika Tuhan. Karena yang Tuhan mau dalam hidup kita sebenarnya, engkau harus melangkah dengan aku, itu kata Tuhan. Memang kita perlu berhikmat Bapak Ibu Saudara, kita perlu berpikir, tetapi jangan sampai kita semakin banyak berpikir, akhirnya kita jadi khawatir karena apa yang kita pikirkan. Akhirnya kita tidak mau melangkah atau kita ragu untuk melangkah karena kita terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, dari renungan pagi hari ini, ingat, melangkah saja tanpa berpikir panjang. Kenapa? Karena ada kasih karunia. Yang kedua, karena ada satu pribadi, yaitu Yesus yang adalah penyelamat. Kalau Yesus adalah penyelamat,
Bukan saja menyelamatkan hidup hari ini, tapi hari esok, bahkan sampai kepada kekekalan. Dia menjamin hidup Anda dan saya. Dan ingat, menyertai, itu berarti dia memproteksi. Dia membungkus kita dengan anugerah demi anugerahnya di dalam hidup kita. Selamat bekerja buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kekuatan Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kebenaran firman hari ini boleh meneguhkan kami. Berkati setiap saudara-saudara kami. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap keluarga. Berkati setiap generasi muda. Berkati setiap pelajar. Agar mereka benar-benar Tuhan melangkah dengan iman. Karena ada kasih karunia. Karena ada sosok pribadi Yesus Kristus yang menjadi penyelamat bagi kami. Dan ada Roh Kudus yang menyertai kami. Meteraikan, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati kami di sepanjang minggu ini. Tuhan tolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat menempuh studi, selamat menempuh masa depan. Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu dalam renungan akhir pekan. Shalom, Tuhan memberkati.